Bismillahirrahmanirrahim anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pengurangan bilangan bulat. Ya, seperti penjumlahan bilangan bulat kemarin, untuk pengurangan bilangan bulat itu kita bisa ibaratkan sebagai berikut. Jadi misalkan di soal kamu bertemu dengan negatif 2 ya, dikurangi 4. Nah, ini bisa diibaratkan dengan ketika kita berbuat buruk dan melakukan keburukan lagi, maka perbuatan buruk kita menjadi semakin banyak. Maka jika kita bertemu soal seperti ini, kalian jumlahkan saja ya, karena tandanya sudah sama-sama negatif. Jadi berapa nih? Ya, kalau tandanya sama, jumlahkan saja. 2 tambah 4 itu 6. Tandanya gimana? Karena sama-sama negatif berarti negatif 6. Ini untuk penjumlahan ini untuk pengurangan bilangan negatif. Kemudian gimana kalau kondisinya berbeda-beda? Ya, misalkan kita ada punya bilangan positif 5 misalnya ya. Kemudian dikurangi negatif 2. Nah, kalau bertemu seperti ini, tanda negatif ada kurung, ketemu lagi tanda negatif, itu bisa kita rubah nih yang ini. Negatif ketemu negatif itu, atau negatif dikali negatif itu akan jadi positif. 5 ditambah 2 jadi berapa? Ya, betul. 7. Ya. Atau gimana Ustazah kalau misalkan saya ketemunya ini ke 1 ya, tadi soal nomor 1, ini nomor 2. Ketemunya soal begini. Negatif 7 dikurangi negatif 5. Ya. Ini sebetulnya sama dengan negatif 7. Ingat, ini jadi apa? Iya, tambah ya. Ditambah 5. Nah, kalau ada 2 tanda yang berbeda, yang dilakukan adalah kita kurangkan ya. 7 diambil 5 itu 2 ya. Nah, tandanya ikut yang mana? Iya, tandanya ikut negatif. Karena berbuat keburukannya 7, berbuat baiknya 5, maka kita defisit atau memiliki keburukan masih 2 ya. Perilaku negatif itu jangan ditiru atau jangan ditambah-tambah, justru harus kita kurangi ya, supaya catatan amal kebaikan kita menjadi baik. Kemudian nanti di latihan soal itu ada pengurangan bilangan bulat ya, dengan beberapa latihan. Seperti di modul itu ada soal negatif 3 dikurangi 7 ya. Negatif 3 dikurangi 7 sama dengan berapa? Kemudian ada negatif 25 dikurangi 12 berapa? Kemudian ada 17 dikurangi 5. Ini seperti biasa ya. Kemudian 6 dikurangi 9. Kemudian 2 dikurangi 5 ya. Kemudian di sebelahnya ada lagi soal 9 dikurangi negatif 6 berapa? Kemudian ada negatif 10 dikurangi negatif 8 ya. Kemudian ada juga soal negatif 3 dikurangi negatif 6. Kemudian ada negatif 8 dikurangi negatif 15 ya.
Lanjut dengan satu soal lagi, negatif 4 dikurangi 6. Pertama, negatif 3 dikurangi negatif 7. Lihat, udah sama-sama negatif, jadi negatif. Karena sama-sama negatif, jumlahkan saja 3 tambah 7, 10 ya. Kemudian ini juga sama nih, berbuat keburukan 25, berbuat lagi keburukan 12. Jadi dia memiliki keburukan sebanyak 37 ya. Kemudian yang ini 17 dikurangi 5, kamu berbuat baik 17, berbuat buruknya 5. Jadi ya, masih punya berbuat baik 12 ya. Kalau ini berbuat baiknya 6, berbuat buruknya 9. Nah, ini kan beda tanda nih, yang ini negatif, ini positif. Kalau ketemu yang seperti ini kamu kurangkan. 9 diambil 6, ya tandanya ikut yang besar, negatif. Ini juga sama seperti yang ini ya, jadi 5 dikurangi 2 saja berapa? Ya, tandanya negatif. Oke, lanjut ke yang sebelah sini. Nah, kalau ini kan jadi apa tadi? Iya, jadi positif ya. 9 ditambah 6 jadi berapa? Iya, 15. Kalau yang ini utang 10. Jangan utang deh ya. Berbuat buruk 10 dikurangi negatif 8. Nah, ininya dirubah dulu deh biar nggak bingung. Ya. Jadi negatif 10 ditambah 8 itu gimana? Iya, betul. Isinya adalah negatif 2 ya. Kalau ini negatif 3, ini jadiin positif dulu, ditambah 6 jadi berapa? Iya, 3 ya. 3-nya positif apa negatif? Lihat, yang besar yang positif. Jadi kita taruh di sini positif 3. Kemudian negatif 8. Ini di sini ya, misalnya tulisnya ya. Negatif 8 ditambah 15. Ini beda tanda nih. Kalau beda tanda dikurangkan. 15 diambil 8 berapa? Iya, 7. Positif ya 7-nya ya. Karena ini sudah jadi positif. Negatif 4, negatif 6. Oh, ini udah sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Jadi isinya adalah negatif 10 ya. Kemudian mungkin nanti ada soal cerita juga. Misalnya gini. Ini ada laut nih ya. Kalau laut kan berarti permukaan laut 0 ya. Ya. Atau ini permukaan tanah nih. Ada pohon mangga deh kayak soal yang dulu ya. Nah, seekor tupai ada di sini. Misalnya dia di 10 meter di atas permukaan tanah. Kemudian di sini di bawah permukaan tanah ini ada semut nih, bikin sarang. Ya. Nah, kalau ditanya berapakah jarak antara semut dengan tupai, misalnya ini kan 10 meter tadi ya. Nah, positif tuh di atas. Nah, kalau misalnya si semut buat sarangnya 3 meter di bawah permukaan, ya berarti selisihnya itu jarak dari sini ke sini berapa gitu ya. Caranya gimana kalau mencari jaraknya antara si ini dengan si ini, tupai dengan semut? Ya betul, 10 meter kan. Nah, karena ditanya selisihnya berarti dikurangi dia di bawah tanah negatif 3. Jadi selisih jarak antara ini dengan ini berapa? Iya, 10. Ini ingat jadi apa? Tambah ya. 10 tambah 3 sama dengan 13. Kalau satuannya meter, ini juga meter. Jadi 13 meter. Ya, kalian nanti bisa coba di latihan ya yang ada di LKS. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.